Istilah antroposfer berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu kata anthropos yang berarti manusia, dan sphere yang berarti lapisan, sehingga dapat disimpulkan bahwa istilah tersebut merujuk pada lapisan yang ditempati manusia. Dan juga antroposfer merupakan salah satu objek material geografi yang berkaitan dengan segala perkembangan aktivitas manusia di bumi. Dengan demikian, antroposfer membahas seluruh dinamika manusia meliputi pertumbuhan penduduk, mobilitas penduduk, komposisi penduduk, dan ketenaga kerjaan penduduk. Aspek-aspek kependudukan dalam lingkup antroposfer. Beberapa aspek kependudukan dalam ruang lingkup antroposfer terbagi menjadi 5, yaitu jumlah dan perkembangan penduduk. Jumlah penduduk pada suatu wilayah atau negara pada dasarnya dapat dikelaskan sebagai suatu modal atau bahkan menjadi beban pembangunan. Kedua, pertumbuhan penduduk. Fenomena bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk dari waktu ke waktu dalam suatu wilayah tertentu dinamakan sebagai dinamika penduduk. Persebaran dan kepadatan penduduk. Persebaran penduduk yang tidak merata akan mengakibatkan perbedaan tingkat kepadatan penduduk atau jumlah penduduk dalam satu wilayah tertentu. Kualitas penduduk. Kualitas penduduk yang tinggi dapat mendukung pembangunan dan kemakmuran masyarakat. Mobilitas penduduk merujuk pada perpindahan fisik manusia dari satu ke tempat lain, baik dalam suatu wilayah, antar wilayah, atau antar negara. Contoh masalah kependudukan. Ruang lingkup yang dipengaruhi oleh manusia merupakan hal yang dinamis. Oleh karena itu, dalam kajian antroposfer, kita kerap menemukan masalah-masalah kependudukan. Beberapa contoh masalah kependudukan. Pertama, jumlah penduduk yang sangat besar. Jumlah penduduk berkaitan dengan ketersediaan sumber daya termasuk lahan, air, makanan, dan pekerjaan. Dua, tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menyebabkan tekanan ekonomi dan sosial seperti ketersediaan lapangan kerja, pendidikan, layanan kesehatan, hingga ketidaksetaraan ekonomi. Tiga, angka kematian bayi yang tinggi. Tingginya angka kematian bayi dapat menjadi indikator masalah kesehatan dan akses terhadap layanan medis. 4. Persebaran penduduk yang tidak merata dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap layanan dan peluang ekonomi. Beberapa daerah mungkin mengalami tekanan terlebihan sementara yang lain mengalami depopulasi. 5. Struktur usia muda yang cukup tinggi menimbulkan tentang pendidikan dan pekerjaan karena perlu menyediakan fasilitas pendidikan dan pekerjaan yang cukup. 6. Ketergantungan tinggi, yaitu rasio antara jumlah individu yang tergantung anak-anak dan lansia dan dengan jumlah individu yang bekerja dapat memberikan tekanan terhadap pada anggaran pemerintahan dan sistem kesejahteraan. 7. Set ratio yang dapat seimbang lebih dari 100 dapat menunjukkan adanya ketidakseimbangan gender yang mungkin disebabkan oleh praktis seleksi jenis kelamin yang dapat mengakibatkan masalah sosial dan demografi. 8. Angka harapan hidup yang dapat rendah menandakan masalah kesehatan dan ketidaksetaraan dalam akses terhadap pelayanan kesehatan. 9. Arus migrasi desa kota yang besar dapat menyebabkan tekanan pada infrastruktur perkotaan seperti perumahan, transportasi, dan layanan kesehatan. Ini juga dapat meninggalkan daerah asal dengan kurangnya tenaga kerja dan sumber daya manusia.